Pria itu ingin menemukan bom nuklir di antara robot yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkannya. Tapi waktunya hanya 10 menit. Muncul. Aku sudah melihatmu, jangan lari. Karena robot-robot ini identik. Sam meleset dari sasarannya lagi. Saat dia sedang mencari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika kamu pintar, datanglah ke sini. Tapi robot ingin menginjak-injak lebih banyak. Tapi melihatnya dengan cepat muncul di depan jendela. Merobek tirai dan melompat ke bawah. Di bawah ini ribuan tentara dikepung. Siapa sangka hujan bom dan peluru tidak akan berpengaruh. Dia tetap kabur. Sam mengejarnya dengan Tesla. Tiba-tiba bertemu dengan dua Strayer. Pintu belakang mobil di depan langsung terbuka. Ribuan robot bergegas keluar. Kedua belah pihak mulai bertarung sengit. Untungnya, pria tersebut menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Kisah ini memberitahu kita bahwa robot tidak bisa terlalu canggih. Jika tidak, akan segera mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri. Pria itu sedang berbicara dengan rekan satu timnya tentang masa depannya setelah keluar dari rumah sakit. Tapi beberapa detik kemudian, melihat musuh mati, penembak jitu di kejauhan segera meletakkan senjatanya dan pergi. Saat Kyle bereaksi, musuh sudah menghilang. Dan ini juga kematian pertama Sil. Setelah rekan satu tim mendengar berita itu, segera merasa sangat tersesat. Mata ganti mata. Kata-katanya langsung disetujui oleh semua orang. Ini juga merupakan tujuan yang selalu mereka yakini. Bepergian dengan 4 kendaraan lapis baja. Tim segel sendiri menyusup ke markas pemberontak. Jika ketemu orang yang memegang senjata, segera tembak. Berdasarkan keunggulan peralatan, pasukan tiba di depan sebuah gedung. Dan ini juga merupakan basis teroris. Tapi saat mereka masuk ke dalam, mereka menemukan tidak ada seorang pun di sini. Sampai seorang tentara tertembak dan jatuh ke tanah. Semua orang baru sadar. Ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh musuh. Tunggu saja sampai mereka masuk dengan patuh. Tapi sekarang sudah terlambat. Tindakan ini secara langsung mengakibatkan tewasnya 4 anggota SEAL. Tapi Kyle juga bertanggung jawab atas tugas penting untuk membawa jenazah mereka kembali ke negara itu. Setelah menghadiri pemakaman rekan satu timnya, istri berkata dia mendapatkan pekerjaan pada usia 58 tahun. Dia berharap suaminya bisa tinggal di rumah dan hidup bersama. Tapi Kyle mengabaikannya. Keesokan harinya, dia segera kembali ke Irak. Ini juga keempat kalinya dia dikirim ke sini. Kyle dengan cepat menerima misi untuk membunuh penembak jitu musuh. Orang ini juga yang menyebabkan dia kehilangan 5 rekan satu timnya. Ketika dia pulang, dia juga membunuh 10 tentara Amerika lainnya. Kemudian Kyle dikirim dekat gedung tempat musuh paling aktif. Pada saat yang sama, itu juga merupakan markas musuh. Setelah bersiap, tentara Amerika segera mengirimkan umpan. Benar saja, penembak jitu itu segera tertipu. Musuh berlatih berbaring. Saat suara tembakan terdengar, Kyle segera memutar larasnya. Kemudian gunakan teleskop untuk mengetahui posisi lawan. Musuh berada hampir 2000 meter darinya. Tapi bahkan pada jarak sejauh itu, Kyle pun memiliki kepercayaan diri penuh untuk memukul lawannya. Namun kali ini rekan satu timnya membujuknya untuk tidak menembak. Karena mereka berada di sarang musuh. Suara tembakan bisa mengagetkan mereka semua. Namun Kyle tahu peluang itu hanya datang dalam sekejap mata. Jadi biarkan rekan satu timnya tak setuju. Dia menembakkan peluru. Melintasi jarak 1900 meter. Langsung menembus kepala musuh. Perseteruan selama berbulan-bulan akhirnya berakhir di sini. Tapi kecerobohan Kyle secara langsung menyebabkan semua orang di tim menghadapi balas dendam musuh. Para teroris mendengar suara tembakan.
segera bergegas menuju rooftop dari segala arah. Para prajurit hanya bisa melawan dan menunggu bala bantuan. Tetapi saat mereka membunuh satu, ada 10 orang yang lain muncul. Tidak dapat dihentikan. Saat amunisi mereka hampir habis, tampaknya Tuhan juga ada di pihak mereka dan badai pasir akan datang, membatasi visibilitas. Seluruh tim bergantian melarikan diri dari sana. Dalam situasi di mana tidak ada yang dapat dilihat dengan jelas, mereka menemukan sebuah mobil, berhasil lolos dari kepungan musuh. Dan filmnya juga berakhir di sini. Tapi yang menyedihkan adalah, setelah Kyle dibebas tugaskan sebagai pahlawan, dibunuh oleh seorang veteran yang juga keluar dari medan perang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan si pembunuh. Dan pria bersenjata itu menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia mati di tangannya sendiri.